Sebelumnya di Lost. Namun ketika itu sesuatu di luar dugaan terjadi. Seseorang melancarkan tembakan yang membuat Ethan tewas seketika. Dan pelakunya adalah Charlie dengan menggunakan pistol Jack yang jatuh tadi. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 1 episode 16. Episode 16 memperlihatkan kilas masa lalu James ketika dirinya masih anak kecil. Saat itu, James bersembunyi di bawah ranjang ketika ibu dan ayahnya bertengkar hebat. Hingga terdengarlah suara tembakan senjata api. Lalu setelah itu, terlihat ayahnya James masuk ke kamar tempat James bersembunyi. Kemudian ayahnya itu terduduk di ranjang dan di masa sekarang, James terlihat terbangun dari tidurnya karena ada seekor babi hutan yang masuk ke tendanya mencari makanan. James langsung bangkit dan memukul babi itu dengan tongkat, sehingga babi itu pun berlari pergi. Namun sambil membawa terpal tenda miliknya James. James pun mengejar babi laknat itu. Tapi memasuki wilayah hutan, James kehilangan jejak si babi. Malang sekali James. Tak lama setelah itu, scene memperlihatkan kembali masa lalu James. Tapi kali ini Jamesnya udah besar. Saat itu dirinya bertemu dengan seseorang bernama Hibbs yang membantu James memberikan informasi tentang Sawyer, yaitu orang yang dicari-cari James selama ini. Dari informasi yang didapatkan, kata Hibbs, kini Sawyer sudah pensiun dari pekerjaannya menipu orang. Tentu saja karena si Sawyer sekarang sudah tua. Sawyer berada di Sydney, Australia dan saat ini bekerja sebagai penjual udang. James terlihat tatapannya begitu mendendam melihat foto Sawyer. Ia tidak pernah tahu wajah Sawyer seperti apa dan sekarang baru dirinya tahu. Singkat cerita, James sudah sampai di Australia. Saat ini, pria itu sudah berada di depan kios masakan udangnya Sawyer. James bahkan sudah menyiapkan sebuah revolver untuk membunuh pria yang sudah menghancurkan hidupnya itu. Dan inilah dia sosok Sawyer. James pun mendatanginya dan berpura-pura memesan masakan udang. Dengan penuh ramah dan senyum, Sawyer menyambut James lalu segera menyiapkan pesanan. Sementara si James sudah bersiap dengan revolvernya. Tetapi James sepertinya tidak bisa untuk melakukannya, melihat Sawyer yang kini sudah tua dan tidak berdaya. Padahal James sudah menyimpan dendam yang sangat membludak. Half price for all Americans in Australia long. Hot sauce. Flashback berakhir. Pagi hari terlihat Said datang mengunjungi James untuk melihat keadaannya. Saat James bertanya apakah Said puas melihat kemalangan yang menimpanya, Said menjawab, "Ya, aku sangat puas James," sambil tersenyum. Lalu ia berkata mungkin si babi hutannya mau berkemah di hutan. Beberapa saat kemudian terlihat James pergi ke hutan untuk mencari terpalnya. Dan setelah cukup lama mencari, akhirnya James menemukannya, lalu mengambilnya dan membawanya pulang kembali ke perkemahan. Namun dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja babi hutan semalam muncul langsung mengejar James dari belakang. James yang menyadari itu segera kabur sekuat tenaga, tapi babi hutan itu sangat cepat. James pun diseruduk sampai jatuh ke kubangan yang kotor.
Babi hutan laknat memang, kesal James. Di sisi lain, Jack terlihat menyimpan kembali pistol-pistolnya di dalam koper biar aman. Tapi Jack memberitahu kalau satu-satunya orang yang tidak mengembalikan pistol adalah si James. Di situ Kate berkata akan mengambilkannya kembali untuk Jack, namun Jack melarang karena Jack tidak mau Kate berhutang apapun kepada si James. Jack berkata, "Terakhir kali kau meminta sesuatu pada James, kau harus berciuman dengannya." Mungkin Jack agak kesal dan jealous. Singkat cerita, Kate terlihat mengunjungi James yang saat itu sedang bersiap-siap. Kate tampak cekikikan melihat bagaimana James tersiksa karena seekor babi hutan. Dan apalagi katanya si James ini ingin melakukan balas dendam pada babi hutan itu. Sementara itu, Charlie terlihat hendak menguburkan jasad si Ethan dibantu oleh Harley. Charlie tampak murung wajahnya. Meskipun Harley mencoba untuk menghiburnya, tapi Charlie tetap murung. Bahkan sangat sedikit sekali berbicara. Mungkin Charlie merasa bersalah dan mengalami gangguan stres pasca trauma. It's just me first because I'm heavy and Sehingga setelah itu Harley pun membicarakannya dengan Said. Mungkin Said bisa berbicara dengan Charlie untuk membantu teman mereka yang sedang mengalami kena mental itu. Beberapa saat kemudian, Said pun menghampiri Charlie yang sedang mesek kelapa. Lalu tentu saja membahas tentang Charlie yang sudah membunuh Ethan. Di situ Charlie berkata kalau dirinya tidak merasa bersalah sama sekali atas apa yang sudah ia lakukan. Namun, Said berpikir kalau Charlie hanya berpura-pura. Said pernah mengalaminya, menjadi seorang penembak pidana hukuman mati. Meskipun Said melakukannya tanpa rasa bersalah dan sesuai kewajiban, namun Said tetap mengingat hal itu seumur hidupnya. Jadi Said meminta Charlie untuk jangan berpura-pura. "Kau tidak sendirian, Charlie. Mintalah bantuan orang-orang di dekatmu," ucapnya Said. Scene berganti memperlihatkan James yang tengah mencari-cari jejak si babi hutan laknat. Tapi pria itu sudah 1 jam berusaha mencari, tetap tidak menemukan titik terang. Saat itu juga Kate muncul dan berhasil menyusul James. Lalu mentertawakan James yang sama sekali tidak berbakat mencari jejak. Tentu saja melacak jejak, apalagi jejak babi hutan, itu sangat sulit. Kate lalu menawarkan bantuan pada James. Ia mau membantu James, namun dengan syarat James harus memberikan carte blanche, yaitu sebuah kesepakatan agar Kate boleh meminta apapun dari James tanpa terkecuali. Ya, karena James kan punya banyak persediaan. Awalnya James menolak, namun setelah dipikir-pikir mengingat begitu dendamnya dirinya kepada si babi hutan, akhirnya James pun menyetujui penawaran Kate. Hingga malam pun tiba, Kate dan James memutuskan untuk berkemah dan istirahat di hutan. Sebelum tertidur, mereka berdua menyempatkan dulu untuk minum aqua sambil bermain-main kecil, yaitu bermain permainan aku tak pernah. Misalnya James bilang, "Aku tidak pernah makan bakso." Kalau Kate tidak pernah makan bakso, aquanya jangan diminum. Tapi kalau Kate pernah makan bakso, aquanya harus diminum. Permainan berjalan dengan menyenangkan awal-awalnya, sampai ketika James berkata, "Aku tidak pernah membunuh seseorang." Karena Kate pernah, Kate pun minum, sehingga membuat James tahu dan sadar kalau sebenarnya Kate lah si penjahat yang ditangkap David. Tapi saat itu James pun juga ikut minum, yang menandakan kalau James juga pernah membunuh seseorang. Singkat cerita, di keesokan hari ketika James dan Kate terbangun, mereka mendapati bahwa barang-barang yang ada di tasnya James habis berserakan. Kate menemukan jejak kaki babi hutan di sekitaran situ yang menandakan bahwa pelakunya adalah si babi hutan laknat. Semua makanan yang ada di tasnya James ludes habis. Bahkan persediaan baju James juga dikencingin sama si babi hutan.
Tapi anehnya tas dan barang-barangnya Kate baik-baik saja. Tidak diganggu sama sekali oleh si babi hutan itu. Saat James sedang kesal-kesalnya, tiba-tiba Mr. Locke datang menyapa mereka berdua. Katanya sih Mr. Locke sedang menyisir wilayah hutan tersebut untuk mencari puing-puing pesawat yang lain. Siapa tahu menemukan sesuatu yang berguna. Tapi Mr. Locke cuma menemukan 2 pek kopi. Lalu ia pun menyeduh kopi-kopi itu membaginya dengan Kate dan James. Biar si James bisa tenang gitu, meredakan emosi dengan secangkir kopi biar happy. Setelah mendengar kejadian yang dialami James, Mr. Locke pun mulai bercerita. Pria tua itu menceritakan tentang kakaknya yang bernama Ginny. Ketika itu Ginny mengalami kecelakaan jatuh dari tiang besi bermain anak-anak sampai lehernya patah dan Ginny pun meninggoy. Setelah kejadian itu, ibu angkatnya Mr. Locke merasa sangat bersalah. Sampai-sampai dirinya tidak mau makan dan tidak mau tidur lagi. Hingga di suatu hari muncul seekor anjing Golden Retriever yang masuk ke halaman rumah mereka. Anjing yang sehat dan bagus, tanpa kalung pengenal, tanpa rantai dan tidak ada pemiliknya. Ibu angkatnya Mr. Locke lantas mengadopsi anjing tersebut. Selama 5 tahun anjing itu selalu bersama keluarganya Mr. Locke, menemani ibunya Mr. Locke. Bahkan anjing itu selalu tidur di ranjang bekas almarhumah Ginny. Hingga setelah 5 tahun kemudian, di saat ibu angkatnya Mr. Locke meninggal, anjing itu pun menghilang. Entah kemana, mungkin kembali ke tempat semulanya, ujar Mr. Locke. Kate bertanya, apakah menurutmu anjing itu adalah jelmaan Ginny, Mr. Locke? Mr. Locke menjawab, itu konyol sekali. Tapi ibuku memang menganggapnya begitu. Seolah Ginny ingin memberitahu ibuku kalau kematiannya bukanlah kesalahan ibuku itu. Mendengar cerita dari Mr. Locke, tampak James merenung. Flashback kembali muncul, di mana saat itu setelah mengurungkan niatnya membunuh Sawyer, James memutuskan untuk minum-minum di sebuah bar. Saat itu James secara kebetulan ternyata bertemu dengan Pak Tony, yaitu ayahnya Jack. Dengan sikap Pak Tony yang easy dan asik, membuat ia dan James pun menjadi sedikit akrab. Mereka mengobrol sambil minum-minum dan juga saling bertukar cerita. Di mana saat itu Pak Tony menceritakan tentang anaknya yang mungkin seumuran James, ucap Pak Tony. Pak Tony tidak menyebutkan namanya, tapi Pak Tony berkata bahwa anaknya adalah pria yang hebat. Ya, tidak sepertiku. Aku ini lemah, James. Saat ini anakku sedang berpikir kalau aku membencinya dan merasa dikhianati olehnya. Padahal sebenarnya tidak. Justru aku merasa bersyukur dan sangat bangga kepada anakku itu. Namun aku tak bisa mengatakan itu pada anakku karena aku tak punya keberanian, karena aku lemah. Begitu kata Pak Tony panjang lebar. Mendengar hal itu, James terenyuh dan mungkin membuat James termotivasi dan sadar bahwa dirinya harus melakukannya. Membunuh si Sawyer. Singkat cerita, malam hari saat itu hujan. Sawyer terlihat sedang membuang sampah karena kios masakan udangnya baru saja tutup. James lalu mengikutinya dan tanpa rasa sungkan langsung menembak pria tua itu. James lalu mendekatinya dan memberikan surat yang sudah ia tulis sejak dulu untuk Sawyer. Namun siapa sangka, rupanya pria tua itu bukanlah Sawyer, teman-teman. Hibbs hanya memberikan informasi palsu kepada James. Pak tua penjual udang ini ternyata memiliki hutang kepada Hibbs. Jadi Hibbs pun memanfaatkan James untuk membunuh Pak tua penjual udang. Jadi intinya, James telah dimanfaatkan. Pak tua itu berkata, "Kau tak perlu melakukannya, nak. Padahal aku berencana membayar hutangku pada Hibbs." Dan pria tua itu pun menghembuskan napas terakhir. Jelas penyesalan yang mendalam langsung terukir di wajahnya James. Keterlaluan sekali ya si Hibbs. Flashback berakhir.
Di masa sekarang, James dan Kate tampak melanjutkan pencarian kembali berdua. Lalu di tengah pencarian itu, mereka berdua mendengar suara sesuatu. James langsung memeriksanya dan menemukan seekor babi hutan kecil, anaknya. James lalu memangku babi kecil itu sambil membuat suara-suara usil dengan niat memancing sang induk, atau mungkin bapaknya nggak tahu. Tapi Kate tidak suka melihat hal itu. Kate kasihan sama si bayi babi itu sehingga dirinya memukul James sampai jatuh dan membuat babi kecil itu selamat pergi kabur. James marah, begitu juga Kate yang tidak suka dengan sikap bodoh James. Lantas Kate pun pergi meninggalkan pria itu. "Cari saja jalan pulang sendiri," ungkap Kate. "Oke, fine," jawab James. Namun 1 jam kemudian, James sepertinya tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Ia mencoba memanggil-manggil Kate, siapa tahu Kate masih dekat dengannya. Tapi siapa sangka di saat itu juga akhirnya James bertemu dengan si babi hutan laknat. Babi hutan ini kalau benar jelmaan seperti Ginny yang diceritakan Mr. Locke, menurut kalian siapa guys? Apakah Hibbs? Apakah Sawyer palsu? Atau apakah Sawyer asli? Kalau menurut Bang Sam sih mungkin Sawyer palsu yang ditembak mati oleh James. James kemudian mengangkat dan mengarahkan pistolnya pada si baby. Namun setelah berpikir lama, James pun menurunkan kembali pistolnya. Dan ternyata Kate ada di dekat sana mengawasi James. Setelah melihat Kate ada di dekat situ, James lantas berkata, "Itu hanyalah seekor babi, Kate. Ayo kita kembali ke perkemahan." Singkat cerita, terlihat James menemui Jack yang sedang mengumpulkan suluh kayu bakar. James mungkin sudah tobat sehingga dirinya pun menyerahkan pistol kemarin kepada Jack. Jack pun heran kok tiba-tiba ngembaliin padahal kemarin ngotot banget nggak mau ngasih. James menjawab, "Tentu saja itu karena pacarmu memberiku sesuatu." Ya, yang dimaksud James adalah Kate. Kemudian Jack pun mengatakan sesuatu. Mendengar perkataan Jack, James langsung teralihkan. Karena dirinya merasa pernah mendengar kalimat itu terucap dari Pak Tony yang pernah ditemuinya. James pun bertanya apa maksud kalimat itu. Lalu Jack menjawab kalau kalimat itu adalah kalimat yang sering diucapkan oleh ayahnya. Dan kini ayahnya itu sudah meninggal. Dan mungkin meninggal dalam keadaan masih membenci Jack. Mendengar itu, James pun sadar kalau Pak Tony adalah ayahnya si Jack. Tapi James tidak mengatakan apapun, ia melenggang pergi. Di bagian akhir episode diperlihatkan bahwa Michael sudah berhasil membangun rakit yang cukup meyakinkan. Di sana terlihat ada Walt yang bermain-main dengan Vincent. Lalu kamera juga menyorot Charlie yang sedang berjalan-jalan bersama Claire, bincang-bincang santai sambil menikmati indahnya pantai. Los bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.